Shalom saudara, kami senang bisa berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Doa kami, saudara senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Gereja Immanuel Assembly of God, ibadah sudah dibuka kembali. Ibadah dimulai setiap hari Minggu pukul 1.30. Jika saudara ingin bergabung bersama kami ibadah, saudara bisa hubungi kantor gereja dengan nomor telepon 644555566. Saudara bisa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai face mask, jaga jarak, cek suhu badan, dan download Trace Together. Kami mengundang saudara untuk bergabung beribadah bersama kami. See you, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Immanuel yang disayang Tuhan Yesus. Saudara, belakangan handphone kita seperti obituary ya. HP duka gitu. Kalau ada rumah duka, maka HP kita menjadi HP duka. Karena hampir setiap hari kita menerima ucapan bela sungkawa turut berduka cita atas meninggalnya orang-orang yang kita kenal dan mungkin juga orang-orang dekat kita ya yang kita kasihi. Nah, ini bukan hal yang mudah bagi kita tentunya, tapi kita harus berkeyakinan bahwa Tuhan menyertai kita di dalam segala keadaan kita. Saudara, hari ini kita bicara mengenai bagaimana orang percaya mengatasi kehilangan. Ya, ini bukan saya mengajar saudara untuk beriman negatif, bukan juga beriman sakit gitu ya, beriman kena COVID, gak saudara, atau beriman mati bahkan. Tapi memang kita harus melakukan persiapan ya. Namanya hidup di dunia yang gak sempurna, segala sesuatu bisa aja terjadi. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menyikapi hal terburuk ini gitu ya, soal kematian. Orang takut bicara mengenai kematian, saudara. Sebisa-bisanya ini nggak perlu dibahas, tapi percayalah Alkitab juga mengajarkan kita
bahwa kita perlu mewaspadai ya, menyikapi dengan benar peristiwa kematian orang-orang yang kita kasihi, atau kita juga get ready, anytime ya. Kematian adalah sebuah fakta yang harus kita hadapi karena firman Tuhan katakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi ya. Kematian adalah hal yang pasti di dalam hidup manusia, siapapun dia. Nggak ada seorang pun yang bisa menahan kematian untuk tidak datang kepada dia. Alkitab mengajar kita, saudara, bahwa hidup di dunia ini, engkau ada di Singapura dan saya di tempat lain, ini kita cuma sementara aja gitu, saudara. Ya, kita nggak akan selama-lamanya di sini, makanya orang-orang percaya jangan sampai salah fokus gitu, saudara. Ya, kalau perhatian kita hanya kepada kebugaran fisik, penampilan luar jasmania gitu, saudara, kita keliru besar. Ya, tubuh yang sekarang saudara rawat baik-baik dengan apapun itu akan mengalami dekomposisi. Ya, dekomposisi itu artinya pembusukan 24 jam setelah saudara meninggal. Nah, proses pembusukannya ini terjadi ya, dimulai dari saluran pencernaan, lalu ke otak, akhirnya ke seluruh tubuh. Nah, belatung ini akan menggerogoti tubuh bagus saudara. Ya, dan belatung ini akan membantu proses pembusukan itu sampai 60% loh. Makanya itu menyebabkan bau busuk yang sangat menyengat. Lalu tubuh kita ini akan menyatu dengan bumi ya, karena manusia diciptakan dari debu tanah. Tubuh manusiawi kita ini akan kembali kepada tanah. Tetapi roh dan jiwa akan kembali kepada Allah. Roh dan jiwalah yang kekal. Tubuh ini tidak kekal, saudara. Ini hanya sementara aja. Makanya perhatian kita harus lebih banyak kepada urusan roh dan jiwa. Karena ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Ya, kematian hanya merupakan pintu, saudara, menuju sebuah kehidupan lain yang harus manusia jalani. Semoga aja ya kita nggak perlu mati, tapi kita ngalami pengangkatan, rapture. Puji Tuhan, saudara. Nah, kehidupan yang sesungguhnya hanya ini. Bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga atau bersama-sama dengan iblis di dalam neraka selama-lamanya. Itu kehidupan manusia yang sesungguhnya. Cara mati tiap orang berbeda, saudara. 3 saudara kandung saya meninggal karena kecelakaan. 2 saudara kandung saya meninggal karena sakit, ya. Ada juga yang meninggal tiba-tiba. Ya, dia menjaga kesehatan tubuhnya, makannya pun dietnya bagus ya. Dia olahraga tapi tiba-tiba dia ngalami yang namanya cardiac arrest. Tiba-tiba aja jantungnya kepengen berhenti gitu, saudara. Tiba-tiba meninggal. Ada juga yang meninggal karena bencana alam, karena perang dan lain-lain ya. Cara mati tiap orang berbeda. Kita nggak bisa mengatakan bahwa mereka yang mengalami kematian yang tragis itu adalah karena dosa mereka lebih banyak. Nggak, saudara. Ya, kematian hanya merupakan cara aja ya untuk perpindahan kepada sebuah kehidupan yang lain. Kehidupan kekal, kehidupan yang sebenarnya. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel mengenai tahapan-tahapan yang biasanya dialami oleh orang-orang yang sedang berduka. Ya, proses penyembuhannya berupa ini, saudara. Yang pertama kejutan awal, lalu ada pelepasan emosi, kesepian, kemuraman,
rasa bersalah, marah dan berontak, tahap kehilangan gairah, lalu berangsur-angsur kembali, dan yang terakhir kembali kepada kenyataan dan kewajaran. Nah, saya mengalami fase-fase ini, saudara. Saya kehilangan 3 orang inti di dalam keluarga saya, 5 saudara kandung saya, papi mami kandung dan papi mami mertua. Beberapa dari mereka merupakan kehilangan berat saya, saudara, melukai saya. Ya, kejutan awal itu terjadi pada waktu kita mendengar kabar kematian orang yang kita kasihi. Nah, kehilangan ini akan terasa berat dan lebih berat jika hubungan emosional kita dengan orang tersebut sangat dekat. Ya, mami mertua saya adalah pendoa syafaat saya, saudara. Dia seorang yang saleh, ya, kehidupannya betul-betul sebuah kehidupan ibu yang takut Tuhan dan yang betul-betul menghidupi kehidupan Kristen dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk saya. Jadi pada waktu saya dikabari bahwa mami mertua meninggal, saudara, rasanya tuh tekanan darah saya tuh drop, saudara. Ya, lalu rasanya kayak saya udah sulit bernafas gitu. Nah, hari itu waktu mami meninggal seharusnya jam 4 sore adalah flightnya dari Jakarta ke Batam. Ya, kami tinggal di Batam. Adik yang lain juga tinggal di Batam. Nah, mami tinggal di Jakarta. Jam 4 sore adalah flight mami ke Jakarta, dari Jakarta ke Batam. Lalu jam 7 pagi, ya, mami merasa emahnya sakit sekali. Lalu diantar oleh supir ke dokter dan dia makan obatnya. Lalu jam 11 pagi dia meninggal, saudara. Dan waktu saya beritahu suami saya, dia lagi setir mobil, tapi saya nggak kasih tahu mami meninggal. Saya cuma kasih tahu bahwa saya butuh bantuan dia, tolong segera pulang ke rumah. Nah, pada waktu sampai di rumah, saya beritahu hal ini kepada suami saya, ya, pelepasan emosinya berupa guling-guling di lantai gitu, saudara. Kami berdua menangis berat. Nah, reaksi tiap orang berbeda-beda, saudara. Bisa wujudnya nangis sejadi-jadinya, ya, bisa pingsan, bisa diam aja, tapi makan dalam gitu, dan lain-lain. Ya, setelah semua selesai, teman-teman yang menghibur kita juga udah pulang ke rumah, maka kita akan mengalami kehidupan yang berbeda, saudara. Terasa sekali berbeda. Ya, saya ingat adik saya Yute, dia tinggal dengan tante saya di Bogor, ya. Yute ini kerja dan kuliah di Jakarta. Jadi setiap pagi tante saya akan siapkan telur rebus dan kopi susu untuk Yute. Ya, pada waktu Yute meninggal karena kecelakaan, beberapa hari kemudian tante saya ini masih menyiapkan telur rebus dan kopi susu untuk Yute. Sampai akhirnya dia menyadari, dia nangis, dia menyadari dia masuk di dalam fase kesepian dan kemuraman ini, saudara. Ya, dia menyadari bahwa Yute itu sudah nggak ada, gitu, sudah meninggal. Ya, akhirnya dia bisa melewati fase itu dengan baik. Nah, mami saya itu sakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi saya harus menyiapkan obat mami setiap hari, saudara, karena saya yang paling dekat rumahnya dengan mami, hanya bersebelahan tembok aja, ya. Nah, beberapa hari sebelum mami meninggal, saya sedang mengalami kesibukan yang luar biasa di gereja karena akan segera pindah ke Pulau Batam. Jadi segala sesuatu harus saya rapihkan di gereja untuk serah terima gitu, ya. Nah, akibatnya saya lupa, saudara. Obat mami udah habis, saya lupa belikan obat mami. Nah, lupanya saya ini membelikan obat mami yang menyebabkan mami selama 3 hari ini nggak makan obat.
Itu saya anggap sebagai penyebab dari kematian mami saya. Dan rasa bersalah itu sangat menyiksa, saudara. Ya, seandainya kata itu tuh menjadi sangat penting hari itu. Seandainya gitu, saudara. Nah, saya mengakui kesalahan saya kepada Tuhan, saya mengakui kelalaian saya kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara kandung saya. Puji Tuhan mereka bisa menerima bahwa kematian mami merupakan kehendak Tuhan. Ya, mungkin saudara juga mengalami rasa bersalah, ada penyesalan yang berat karena saudara merasa engkaulah yang bertanggung jawab atas kematian orang yang engkau kasihi. Tapi it's okay, saudara, ya itu sudah terjadi. Kita gak mungkin bisa memutar balik, memperbaikinya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita minta ampun kepada Tuhan atas kegagalan kita, kelalaian kita. Nah, Tuhan mengampuni. Jadi jangan lagi menghukum dirimu sendiri. Tuhan sudah mengampuni saudara. Seperti Tuhan sudah mengampuni saya. Jadi jangan lagi menghukum dirimu sendiri, saudara. Pada waktu kakak saya meninggal kecelakaan di Amerika, ya tahun 95, kalau saya nggak salah ya 95. Nah, kakak saya ini adalah seperti malaikat bagi saya, saudara, ya. Adik kandungnya sendiri, orang serumah bisa mengatakan dia adalah malaikat. Ya, dia sosok yang kemanapun dia pergi selalu menjadi berkat, saudara. Kasih Kristus itu mengalir dari hidupnya kepada orang-orang yang dia jumpai. Nanti di sorga saya kenalin, saudara, ya. Saudara pasti langsung tahu dia. Nah, waktu kabar kecelakaan itu disampaikan kepada saya dari Amerika, ada saudara sepupu yang menelepon, saudara. Saya nggak punya uang untuk beli tiket ke Amerika. Saya juga nggak tahu bagaimana mengurus visa. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saya nggak bisa menghadiri penguburan kakak yang saya kasihi. Nah, saya marah sama Tuhan hari itu. Saya rasa kayak nggak fair kehidupan ini, ya. Kakak saya adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Saya merasa saya sedang di dalam pelayanan kepada Tuhan, saudara. Tapi tertutup jalan untuk saya memberikan respek terakhir saya kepada kakak saya. Saya marah kepada Tuhan hari itu. Di dalam kebodohan saya tentunya, saudara, ya. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Dia baik. Dia ngerti. Hari itu saya sedang ada di kamar tante saya. Lalu dia membaca Alkitab bahasa Mandarin, ya, bahasa Indonesianya patah-patah, saudara. Nah, hari itu dia membaca Alkitab bahasa Mandarin. Saya sedang di tempat tidur, ya, telinga saya ngedengar apa yang dia ngomongin. Lalu dia kutip bahasa Mandarin itu plus terjemahannya di dalam bahasa Indonesia patah-patah. Saya juga nggak tahu kenapa dia harus terjemahkan itu, ya, tapi saya tahu itu proses kesembuhan dari Tuhan. Nah, dia menerjemahkannya begini, saudara. Pada waktu kamu tidak dapat berbuat apa-apa, berdiam dirilah, ya, di dalam bahasa Indonesia patah-patah. Tapi saya tahu itu pasti dari Tuhan, saudara. Seolah-olah dengan kalimat itu saya menerima kebenaran ini, bahwa Tuhan tuh ngerti situasi saya. Ya, Tuhan tahu. Tuhan ngerti bahwa saya lagi marah karena memang saya nggak mengerti, saudara. Ya, dan Tuhan suruh saya istirahat. Dan saya bersyukur kemudian saya dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan luar biasa panjang sabarnya kepada kita, saudara. Nah, seiring berjalannya waktu, kita akan menjadi lebih baik, ya, lebih baik lagi. Sekalipun udah nggak utuh lagi, saudara, tapi kita akan bisa menjalani kehidupan kita seperti biasa. Nah,
Apa yang perlu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus lakukan, saudara? Ada beberapa nasihat Alkitab yang dapat menolong kita melewati masa-masa sulit ini, ya. Yang pertama, tidak berduka cita berkepanjangan. Firman Tuhan katakan selanjutnya, kami tidak mau, kata Paulus, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di dalam tulisan Paulus yang lain, dia menasihati kita untuk menangis dengan orang yang menangis. Ya, di dalam Roma 12 ayat yang 15. Menangis dan berduka adalah sebuah pengalaman normal manusia, saudara, sangat alamiah, dan itu bukan dosa. Ya, menangis atau berduka cita itu bukan dosa. Dan itu juga bukan tanda kelemahan, saudara. Tetapi menangis dan berduka cita yang berkepanjangan, terus sedih, terus berduka, terus murung. Nah, ini yang Alkitab bilang jangan. Kenapa, saudara? Karena ada pengharapan. Alkitab menjelaskan kematian dengan cara yang berbeda yang kita manusia pahami, saudara. Ya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan karena Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi jangan takut mati, saudara. Amin. Jangan takut mati dengan cara apapun. Jangan takut mati. Orang-orang yang sudah meninggal, kata firman Tuhan, ya, yang meninggal di dalam Tuhan sudah ada bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka sekarang ada di tempat yang lebih baik daripada Singapura, ya. Mereka ada di tempat yang lebih baik daripada dunia ini, enggak sakit lagi, enggak deg-degan lagi, saudara, ya. Belakangan kita dapat peringatan dari pemerintah mengenai kemungkinan ada varian Delta yang lebih parah dari COVID-19. Saudara, orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan gak perlu lagi deg-degan dengan berita ini, saudara. Hari ini kita masih punya keinginan ini dan itu, ya. Kita kepingin lebih baik, kita kepingin punya kehidupan yang lebih baik, kita pingin rumah yang lebih baik, kita pingin mobil yang lebih baik dan sebagainya. Nah, orang-orang yang kekasih-kekasih kita yang sudah meninggal di dalam Tuhan, mereka sudah mencapai final realization, ya. Final realization kita yaitu surga, saudara. Kitab Wahyu ditutup dengan surga, selesai, saudara. Ya, jadi surga merupakan tujuan akhir, sudah selesai. Jadi seharusnya kita menyikapi kematian ini dengan mengucap syukur, saudara. Berterima kasih kepada Tuhan atas hal itu. Setiap kali saudara tergoda untuk sedih lagi, ya, ingat orang-orang yang engkau kasihi yang sudah meninggal, saudara merasa kepingin nangis lagi, sedih lagi, ingat, saudara, ya, mereka sedang berbahagia di surga, mereka sedang puas di sana dan mereka memiliki yang jauh lebih baik daripada apa yang saudara dan saya bisa offer untuk mereka. Seringkali kita bilang begini, aduh, seandainya mami masih hidup, saya bisa membawa dia jalan-jalan ke sini, ke situ gitu. Aduh, seandainya bapak saya masih hidup, saya bisa membawanya ke sini dan ke situ. Gitu, saudara. Mereka terima yang jauh lebih baik dari yang saudara dan saya bisa berikan kepada mereka. Ya, nah, tebus
rasa bersalah saudara dengan berbuat kebajikan kepada orang-orang yang masih hidup, ya, yang sudah meninggal, sudah tutup buku saudara, biar itu hanya merupakan kenangan manis untuk saudara, tapi mari jalani hidup saudara dan berikan yang terbaik saudara untuk orang-orang yang masih hidup, ya. Kematian orang percaya selalu merupakan kabar baik saudara. Mereka nggak hilang, ini hanya perpisahan sementara aja. Suatu hari kita akan ketemu mereka lagi, ya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama tidak berduka cita berkepanjangan. Yang kedua, melepaskan diri dari rasa memiliki Yesus. Katakan demikian saudara, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, mengikut Yesus membutuhkan fokus dan usaha sepenuh hati gitu saudara. Nah, kita nggak akan bisa melakukannya dengan baik kalau perhatian kita, pikiran kita itu terpecah saudara, terganggu oleh hal-hal yang lain. Sepertinya ayat ini kejam gitu saudara ya, kita harus tinggalin segala sesuatu lalu hanya mikirin Kristus. Enggak saudara, justru dengan ayat ini Tuhan sedang mengajar kita bahwa keterikatan kita kepada materi apapun di dunia ini atau kepada orang sekalipun akan menyebabkan saudara terluka pada waktu mereka hilang dari hidup saudara. Ya, jadi Tuhan mau menghindarkan kita saudara dari penderitaan karena merasa kehilangan. Tuhan menghindarkan kita, ya, melindungi kita dari kesusahan yang tidak perlu. Saya pernah cerita kepada saudara waktu Claudia, anak saya yang sulung, ya, umur 3 tahun itu lagi lucu-lucunya saudara. Dia cantik, dia manis, dia lucu banget gitu. Nah, Tuhan bicara kepada saya untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti Abraham menyerahkan Ishak di Kejadian pasal 22. Nah, waktu saya baca ayat-ayat Alkitab itu dan saya rasa seperti ada dorongan Tuhan untuk menyerahkan Claudia kepada Tuhan. Saya bilang, enggak Tuhan, enggak bisa Tuhan. Saya terlalu sayang anak ini. Ya, ini berat buat saya. Tapi saat itu Tuhan enggak menghakimi saya, enggak menduduh saya, enggak dasar kamu hamba Tuhan atau tertuduh kayak, enggak saudara. Ini yang Tuhan lakukan kepada saya. Dia penuhi pikiran saya ini saudara dengan berbagai-bagai kebajikan, perbuatan-perbuatannya yang dia sudah lakukan dalam hidup saya. Hati saya, pikiran saya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan saudara. Nah, pada waktu Tuhan melakukan itu kepada saya gak sanggup lagi. Ya, ini Tuhan yang udah melakukan yang terbaiknya buat saya. Masakan saya gak mau serahkan anak saya kepada dia? Lalu kemudian saya bilang begini sama Tuhan, baiklah Tuhan, kalau engkau menginginkan Claudia, silahkan Tuhan, aku serahkan dia kepada Tuhan sekarang juga. Nah, pada waktu saya katakan itu saudara, itu ada perasaan kayak terlepas gitu saudara. Ya, seperti terbebaskan dari sesuatu. Dan saya berpikir Claudia hari itu umur 3 tahun akan meninggal saudara. Tapi ternyata enggak, sampai hari ini dia 34 tahun masih hidup, 35 tahun masih hidup saudara. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan baik, ya. Dia bukan mau membunuh anak saya, dia hanya mau melepaskan keterikatan saya yang gak sehat kepada anak saya, ya. Anak ini seperti berhala, saudara. Dia menjadi kompetitor Tuhan di dalam hati saya.
Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal itu, saudara. Gak ada yang lebih baik selain menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya atas hidupmu dan satu-satunya yang paling penting dalam hidupmu, saudara. Hari ini saya mengasihi suami saya, pasti. Saya mengasihi anak mantu cucu saya, iya benar, saudara. Ya, dan saya akan sedih, saya akan gak utuh lagi kalau mereka meninggal. Tapi saya tahu kalau sampai kemudian terjadi apa-apa dengan mereka dan Tuhan memanggil mereka, saya akan melepaskan mereka. Saya tahu mereka pergi ke tempat yang lebih baik dan itu gak akan menghancurkan saya, saudara. Ya, Yesus ada, menyertai, selalu ada. Dialah satu-satunya yang gak pernah hilang dari hidup saudara dan saya. Yang ketiga, apa yang orang-orang percaya harus bersikap mengatasi kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mengakui kedaulatan Tuhan. Ya, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Saudara, bangsa Israel merasa mereka layak menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Mereka merasa sebagai umat pilihan Tuhan, mereka layak dapat yang baik dari Tuhan. Ya, itu sebabnya pada waktu mereka dijajah oleh bangsa Asyur, bangsa Babil, sebenarnya karena pemberontakan dan ketidaktaatan mereka sendiri, mereka kemudian marah kepada Tuhan. Merasa Tuhan berbuat yang tidak patut kepada mereka. Nah, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya menegaskan bahwa sebagai pencipta, Allah berhak melakukan apapun atas ciptaannya. Bilang amin, saudara. Saudara nggak boleh komplain. Saudara nggak boleh marah sama Tuhan, saudara. Seringkali sikap kita ini seperti orang Israel, gitu ya. Seperti yang pernah saya lakukan di dalam kebodohan saya, marah sama Tuhan. Itu kurang ajar, saudara. Allah adalah pencipta, ya, dan Dia berdaulat melakukan apapun atas hidup kita, saudara. Siapa kita ini sehingga kemudian kita marah? Siapa kita, saudara, sehingga kemudian kita harus komplain sama Tuhan semesta alam? Untung Tuhan itu sabar dan penuh belas kasihan, saudara. Ya, termasuk memanggil orang-orang yang kita kasihi pulang ke surga. Itu adalah kedaulatan penuh Tuhan semesta alam atas ciptaannya, saudara. Itu kedaulatan penuh Tuhan. Saya membaca sebuah puisi bagus, saudara. Sering kali aku berkata ketika semua orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini semua hanyalah titipan. Bahwa mobilku hanyalah titipannya, bahwa rumahku hanyalah titipannya, bahwa hartaku hanya titipannya, bahwa anakku hanya titipannya. Tetapi mengapa aku tidak bertanya, mengapa dia menitipkan kepadaku? Untuk apa dia menitipkan ini kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya itu? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa justru hatiku terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, ku sebut itu sebagai musibah. Ku sebut itu sebagai ujian. Ku sebut itu sebagai petaka.
Kusebut itu dengan istilah apa saja untuk melukiskan kalau itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, lebih banyak popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauh dariku. Dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai dengan keinginanku. Gusti, padahal tiap hari kuucapkan, hidup dan matiku hanya untuk beribadah. Saudara, sikap terbaik kita, saudara, hanya ini. Tunduk, berserah, percaya. Itu aja, saudara. Tunduk, berserah, percaya kepada keputusan Tuhan. Dan itu cara kita mengakui, menghormati kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Ya, satu hal penting yang perlu kita renungkan, saudara, jangan biarkan orang-orang yang saudara kasihi meninggal di luar Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Waktu ada orang beritahu saya si A meninggal, saudara, dan saya tahu si A ini hidup ya di dalam Tuhan, maka saya bersuka cita ya, bahwa dia terima kasih Tuhan, dia pulang ke rumah Bapa, dia pergi ke tempat yang lebih baik. Tetapi pada waktu diberitahukan kepada saya si B meninggal, dan saya tahu kehidupan si B adalah kehidupan di dalam dosa dan jauh dari Tuhan, tidak percaya kepada Kristus, maka itu merupakan duka cita yang mendalam, saudara. Apalagi kalau itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Di mana mereka sekarang? Saudara, adalah kewajiban kita hari ini untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang yang dekat dengan kita ini, saudara, supaya mereka bisa mengenal Yesus. Ya, dengan kondisi COVID seperti hari ini, saudara, di mana potensi untuk meninggal jauh lebih besar daripada sebelumnya, kita harus lebih berusaha keras untuk keselamatan keluarga kita, saudara. Kita berdoa lebih kencang lagi, saudara. Kita berusaha lebih kuat lagi. Saya mau kita sama-sama perhatikan peringatan firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudara, kita bersalah kalau kita tidak menerima, kalau kita mengabaikan dorongan Roh Kudus untuk bersaksi. Ya, kita tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus dan kita percaya akan hal itu. Tapi kita enggan memberitahukan kepada keluarga kita karena kita khawatir akan adanya konflik, ya. Kita takut konflik dan itu menyebabkan kita enggak berani berbicara mengenai kebenaran. Tetapi kebenaran itu harus tetap disampaikan, saudara. Ya, tentunya kita minta hikmat Roh Kudus untuk menolong kita melakukannya. Sampaikan kebenaran. Setelah itu urusan Roh Kudus dengan dia, saudara.
Sebagai penutup, saya mengutip tulisan dari buku renungan Streams in the Desert, ya, sungai di padang gurun. Cara untuk mendapatkan damai sejahtera dan kemenangan adalah menerima setiap situasi dan keadaan serta setiap ujian sebagai sesuatu yang berasal dari tangan Bapa kita yang penuh kasih. Saudara, biarlah kebenaran firman ini akan menolong kita untuk tetap tegar menghadapi kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kalau ada di antara saudara yang sedang berduka saat ini, saudara, kiranya Roh Kudus sendiri, penghibur sejati itu, akan menghibur dan menguatkan saudara. Ya, saat ini kita nggak ngerti, tapi kita akan mengertinya kelak. Jadi mari kita lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi, yang masih hidup, saudara. Ya, jika sesuatu terjadi pada mereka, no regret, saudara. Kita nggak ada penyesalan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pengertian bahwa kematian hanya merupakan sebuah kehidupan lain. Kehidupan yang sesungguhnya yang harus kami jalani. Dan Tuhan tolong kami Tuhan untuk fokus kepada hal-hal yang penting. Kepada roh jiwa kami. Tuhan tolong ingatkan kami untuk enggak fokus kepada hal-hal materi, kepada hanya kebugaran fisik Tuhan, kepentingan jasmania, tapi bagaimana Kau juga bisa membangun kehidupan rohani dan jiwa kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkaulah yang sudah menang atas maut. Itu sebabnya kami gak akan takut menghadapi kematian Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu bahwa Tuhan sudah menang. Dan kami juga akan menang. Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang sedang berduka cita saat ini karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah Engkau ya Allahku, Roh Kudus penghibur sejati, Engkau yang akan menghibur dan menguatkan. Tuhan, terima kasih pakai kami semua ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Allah, menyatakan, memberitakan Yesus kepada mereka, supaya mereka juga bisa mengenal Engkau secara pribadi dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Berkati umat-Mu Tuhan di Emmanuel Assembly of God Singapore. Engkau juga menyertai Pastor Raymond dan Ibu Erna dan anak-anak. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau persembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kita jumpai juga sekitar kita. Persembahan adalah salah satu bagian dari worship yang bisa kita beri buat Tuhan. Jika kita memberi, kita diberkati. Jika saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa scan QR code di bawah ini. Jika saudara ingin bantuan doa, saudara juga bisa scan QR code berikut ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.